Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak Surabaya, kota Surabaya. Kita bertemu lagi dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku hebat. Jalan-jalan ke kota Bangkalan, tidak lupa mampir di kota Batu. Tidak enak kalau kita berkenalan dengan guruku yang baru. Nama saya Mansur dari SDN Asemrowo 2, kota Surabaya. Marilah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kota Surabaya yang hebat-hebat, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 8 pada lingkungan sahabat kita. Nah, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pada pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, pada pemborosan air, dan 2, tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, pada materi subtema sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang perubahan lingkungan. Nah, apa itu perubahan lingkungan? Ada lingkungan sehat dan terjadinya lingkungan itu, ada perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alami, berubah kemarau, dan juga yang disebabkan oleh ulah manusia tentang penebangan hutan secara liar. Nah, pada perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada 2 perubahan yang menguntungkan dan juga perubahan yang merugikan. Lihat di buku siswa halaman 52. Nah, hari ini anak-anak kota Surabaya yang hebat-hebat, kita belajar subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Disinilah apa perusahaan lingkungan dan juga tentang pemborosan air. Nah, bagian seperempat di alam dunia ini, bagian bumi dikelilingi oleh air. Nah, mengetahui tingkat pemborosan air, sediakan 1 buah gelas yang ada di rumah anak-anak. Bukalah keran air sekecil mungkin sehingga air hanya menetes perlahan-lahan. Apabila tidak ada keran air di sekolahmu, dapat diganti dengan penampungan air, misalkan ember atau kaleng bekas. Tampunglah tetesan air tersebut hingga gelas penuh. Gunakan air yang kamu tampung untuk mencuci piring atau menyiram tanaman di rumah. Catatlah waktu yang diperlukan oleh tetesan air untuk memenuhi gelas tersebut. Dan yang terakhir, seandainya keran atau tandon air di rumahmu bocor hingga air menetes seperti pada percobaan nanti, berapa liter air yang terbuang sia-sia selama 1 hari dalam 24 jam. Tulislah dan laporkan kesimpulan kegiatan ini, kemudian kumpulkan pada Bapak Ibu guru di sekolahan masing-masing. Nah, anak-anak, itu siapa? Mungkin si Bella lagi senyum ya. Nah, si Bella menceritakan percobaan di atas telah menunjukkan percobaan air yang sering terjadi lingkungan rumah tangga.
dari jumlah air yang terbuang, kamu dapat memperkirakan pemborosan air, bukan? Sekarang, nah, apa tindakanmu untuk menghemat pemakaian air? Nah, itu lingkungan kita. Penggunaan air. Nah, penghematan air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan dalam rumahmu di setiap hari? Nah, kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa listrik atau PDAM. Nah, di Surabaya anak-anak biasanya menggunakan air itu sumbernya dari PDAM. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan air. Nah, simaklah video. Nah, air adalah sumber kehidupan. Air sangat dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, lihat apa yang terjadi ketika boros menggunakan air. Nah, si Siti, langkah selanjutnya nanti apa? Nah, jumlah air akan berkurang kalau kita terlalu boros dalam penggunaan air. Nah, akhirnya si Siti mematikan keran ketika mencuci. Nah, hematlah air untuk kehidupan, untuk bekal masa yang akan datang. Nah, itulah anak-anak, video tersebut menceritakan tentang penggunaan air supaya kita hemat. Nah, mau lihat nanti segmen berikutnya, kita lanjut dalam yang mau lewat ini tentang program belajar dari rumah bersama guruku. Hai arek-arek Surabaya, ya apa? Nah, masih semangat? Nah, tadi sudah segmen sebelumnya tentang video. Nah, bagaimana anak-anak lihat tentang, nah, itu gambar apa? Gambar tentang diskusi. Nah, tindakan apa saja yang untuk menghemat air yang dapat kalian lakukan? Misalkan mandi dengan shower daripada dengan gayung dan bathtub, mempersingkat waktu mandi, pakai sedikit deterjen untuk mencuci, membuat lubang biopori untuk resapan air, memperbaiki kebocoran pipa. Yang kedua, buklet berisi cerita ajakan untuk melakukan tindakan penghematan air. Nah, di situ ada contoh bukletnya. Nah, dan yang ketiga ini, nah, apa ajakannya? Nah, si Udin lagi bermain sambil apa? Sambil menyalakan air dengan pipa paralon. Nah, lihat pada buku siswa halaman 126. Nah, berikutnya kita ke pelajaran berikutnya. Bacalah teks unik keragaman budaya Indonesia yang ada dalam Festival Kuwung 2016. Lihat pada buku siswa halaman 132. Nah, serta jawablah pertanyaan berikut dengan berdiskusi bersama kelompok yang ada di sekolah atau kelompok daring.
Nah, peristiwa apa yang terjadi pada teks uniknya keberagaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016 ini? Nah, keberagaman apa yang ditampilkan pada teks tersebut? Yang ketiga, sikap apa yang dapat kalian ditiru pada teks? Nah, bacalah hasil diskusi di depan kelompok. Nah, di sini ada sumber bukunya, Uniknya Keragaman Budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Nah, festival ini berada di mana, anak-anak? Nah, tepatnya, yuk kita baca dulu. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat. Biasanya pesta rakyat itu yang paling ditunggu-tunggu dalam setiap tahunnya. Contoh hari jadi kota Surabaya dan juga hari jadi kota lainnya. Nah, Festival Kuwung ini terjadi pada Kabupaten Kota Banyuwangi. Festival ini digelar dalam rangka Hari Jadi Banyuwangi yang ke-245. Ini menyuguhkan beragam tradisi daerah yang dikemas dalam sebuah pertunjukan yang megah. Nah, rakyat Banyuwangi berpesta, penampilan seluruh peserta mampu mengundang decak kagum. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan menghibur. Tidak hanya para penari dan aksi teatrikal yang ditampilkan pada acara tersebut sangat memikat, pawai mobil dengan aneka lampu yang menampilkan miniatur budaya daerah juga mampu mencuri perhatian. Ratusan pendukung acara pun tampil dalam balutan kostum yang atraktif. Nah, kita lanjutkan pada berikutnya. Nah, simaklah video pembukaan pada Festival Kuwung. Nah, anak-anak, ini adalah apa? Nah, bisa tari-tari seperti ini anak-anak yang di daerahnya masing-masing. Nah, ya. Nah, Nah, di situ ada para turis dan disaksikan oleh Bupati langsung, dibuka langsung oleh Bupati karena merupakan hari jadi Kota Banyuwangi. Nah, anak-anak, setelah melihat video acara pembukaan Festival Kuwung yang telah disaksikan oleh Bapak Bupati langsung oleh Azwar Anas di Kota Banyuwangi. Nah, contoh sikap apa untuk menghargai keragaman dalam masyarakat? Menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Nah, menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
Nah, membiasakan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi. Membiasakan sikap menghargai dan menghormati pemeluk agama lain. Melakukan dialog antar suku, agama, dan golongan untuk mengurangi rasa saling curiga. Tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lainnya jelek. Nah, tidak meremehkan dan menghina adat, istiadat, kebiasaan, dan hasil kesenian lainnya. Yuk, pada acara berikutnya kita break sejenak bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya, masih semangat dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Guruku hebat. Yes, yes, yes. Tepuk semangat. Semangat. Yes, semangat. Nah, tadi sudah ada lagu budaya daerah dari Banyuwangi. Nah, sekarang keberagaman seni dan budaya pada bacaan, uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Nah, apa saja? Berbagai suku ada di Kota Banyuwangi. Satu, Using yang menceritakan Serina Kembang Bakung. Yang kedua, ada suku Madura yang terkenal dengan batik pakaian khas Madura. Dan tidak ketinggalan Bali, tradisi melasti Bali Banyuwangian. Nah, anak-anak Kota Surabaya, marilah kita nyanyi pada layar, di depan layar kalian masing-masing. Indonesia terdiri dari pulau-pulau, beragam suku dan budayanya. Ada suku modern, sukanya main gadget. Tradisional, jaga adat istiadat. Hayo, siapa yang bisa kasih contoh? Ayo anak-anak sambil bernyanyi di rumah, belajar. Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku, Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. Suku Asmat, nah dari suku Gayo, suku Baduy. Memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Ada makanan khas, legenda seni ada. Mulai dari bajunya yuk. Nah, ada kebaya biasanya dari Jawa. Bahasanya juga banyak. Ini keberagaman yang ada di bangsa kita. Nah, kambing sayang dari mana? Dari Kalimantan ada. Sayang dari mana itu? Dari Maluku. Merah pipinya dari Riau. Ada kebudayaan apa lagi ya di Indonesia? Kita lihat dari tariannya dulu yuk. Ada tari Jaipong dari Jawa Barat dan tari Serimpi dari Jawa Tengah. Ada juga alat musik daerah, contohnya angklung dari Jawa Barat dan gamelan dari Jawa Tengah. Senjata tradisional yang terkenal ada golok dan keris. Ada juga rumah adat seperti rumah gadang dari Padang dan honai dari Papua. Pernah dengar maling kundang?
atau Yuyu Paling Kangkang. Kundang, Andi-Andi Contoh Lumut itu legenda semuanya Nusantara. cerita legenda. Makanan khas daerah juga Makanan khas ada. daerah Jogja, Gudeg dari Jogja, ada gudeg, rendang ya, dari Padang, ada Sumatera Barat, Pempek dari ada Papua. Papua. Masih banyak sekali Dan masih ragam banyak budaya yang dimiliki lainnya. bangsa kita. Yuk kita jaga sama-sama, karena aku, kamu, kita adalah Indonesia. Nah, kita perlu menghargai keragaman bangsa Indonesia. Jangan kita saling mencela, ya. Cintailah budaya kita. Ya. Berteman dengan siapa saja. Tidak memilah teman. Nah, karena Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau. Beragam suku dan budayanya, tapi kita semua harus satu Indonesia berbineka tunggal ika. Jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak-anak Kota Surabaya masih semangat? Itulah tadi lagu tentang keragaman budaya Indonesia. Nah, tidak terasa sudah 30 menit bersama Pak Guru belajar. Inilah kesimpulan. Kita gunakan air secukupnya, menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga keragaman budaya Indonesia. Anak-anak Kota Surabaya, nah, Bapak hari ini mempunyai oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Nah, yuk lihat pada layar televisi. Tugas siswa. Nah, Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal berapa? Nah, pencemaran terbesar air disebabkan oleh kandungan air segar di dalam bumi adalah, dan yang terakhir, tindakan apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menghemat air bersih. Nah, itulah, sebutkan 5 keragaman budaya Indonesia yang kalian ketahui. Nah, itulah tadi tugas-tugas yang anak-anak nanti tulis atau screenshot, kita kerjakan, kumpulkan pada gurunya masing-masing yang ada di sekolahnya masing-masing. Tidak terasa 30 menit bersama guruku, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku, sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, menjaga memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. COVID-19 tetap masih menjadi momok kita semua.